Podcast by Awal Dari. Halo teman-teman, kembali lagi di Awal Talks Podcast by Awal Dari. Aku dengan Rita, psikolog klinis dewasa dari Awal Dari yang akan memandu untuk podcast episode hari ini. Podcast ini hadir dari Awal Dari sebagai layanan psikologis yang berfokus pada pengembangan diri dan relasi. Di podcast ini kita akan membahas berbagai fenomena kehidupan sehari-hari dari sudut pandang psikologi, mulai dari relasi, emosi, sampai proses memahami diri sendiri. Nah, untuk kali ini nih episodenya, mungkin beberapa tahun awal ada yang kepikiran. Ada satu pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran yang tahun awal, yang kalau diucapin dengan jujur tuh agak sedikit takut. Jadi diem-diem aja nih di pikirannya gitu ya, terlintas di beberapa pikiran seseorang. Gimana ya, kalau setelah kita nikah, kita justru merasa menemukan seseorangnya itu yang the one-nya gitu ya, terasa the one-nya itu malah setelah menikah ini. Seseorang yang mungkin kita rasanya nyambung, gampang banget buat diajak bicara, nyambung banget deh mau ngomongin apapun topiknya. Kita merasa dimengerti atau bahkan merasa jadi versi diri yang berbeda. Nah, pertanyaan kemudiannya yang muncul adalah, apakah memang ini berarti kita menikah dengan orang yang salah? Atau sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita? Nah, di episode kali ini, kita akan coba melihat satu dinamika yang cukup kompleks dalam relasi. Ketika seseorang merasa menemukan the one setelah dirinya sudah berada dalam hubungan pernikahan. Apa sih yang sebenarnya terjadi secara psikologis dalam situasi seperti ini? Apakah ini hanya sekedar ketertarikan sesaat atau ada kebutuhan emosional yang sebenarnya belum terpenuhi? Nah, untuk membahasnya hari ini, kita kedatangan salah satu psikolog dari Awal Dari, yaitu Shannon Emily. Beliau merupakan seorang psikolog klinis dewasa. Kita sapa dulu kali ya di sini. Halo Shannon. Halo kawan-kawan. Baik. Baik ya, sehat ya hari ini ya. Semangat banget nih buat podcast hari ini. Dan termasuk pembahasannya juga semangat ya. Betul, pembahasannya menarik sekali ya. Pembahasan menarik ya, karena memang ini sesuatu yang kita mungkin sebagai orang pada umumnya nggak berani gitu buat ngomongin hal kayak gini kan. Benar, kayak agak tabu gitu Betul. Apalagi kalau misalkan sudah berada dalam komitmen pernikahan. Biasanya kan ini suatu hal yang nggak lumrah ya untuk mengatakan bahwa aku ada ketertarikan nih di luar hubungan utama. Yes. Nah, sering ada anggapan bahwa ketika seseorang sudah menikah, idealnya tuh kita nggak boleh tertarik sama orang lain. Kalau dari sudut pandang psikologi gitu, menurut Shannon nih, perasaan tertarik atau merasa nyambung gitu ya setelah menikah, ketemu sama orang lain tapi di luar hubungan kita gitu ya, di luar hubungan pertama, itu tuh sesuatu yang wajar atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya ini tuh juga jawaban yang paling khas ya yang dijawab sama anak-anak psikologi. Jawabannya tergantung. Oke, nah tergantungnya tuh gimana tuh? Jadi mungkin kita masih tahu dulu konsep ketertarikan. Jadi kenapa sih kita pada dasarnya sebagai manusia tuh bisa tertarik sama orang lain? Adalah beberapa aspek, misalnya kayak dari kesamaan hobi, kesamaan minat gitu. Terus juga dari penampilan fisik ya, pasti kan penampilan fisik tuh yang paling bikin kita tuh attract ya sama orang yang sekali misalnya orang yang lewat kita tuh pasti kayak gitu kan. Nah itu juga satu hal. Terus juga ada kayak seberapa sering kita ketemu orang ini. Jadi misalnya kita ya karena pekerjaan sih, paling umum tuh pekerjaan, karena kan pekerjaan itu umum ya, kita kan pasti udah makan durasi ya, dalam satu hari aja kita udah bisa 8-9 jam di kantor gitu, dan ketemu orang yang itu aja. Belum lagi kalau misalnya kita kerja di luar kota atau misalnya kita kerja harus di dalam mes gitu kan, ketemu orang yang pasti itu terus. Nah itu yang akhirnya kita ketika misalnya ngobrol, kita akhirnya ketika ngerasa kok kayaknya enak ya diajak ngobrol apapun nyambung. Nah itu tuh dari situ ketertarikan tuh sebenarnya mulai muncul. Jadi sebenarnya hal itu tuh hal yang sangat manusiawi lah sebagai manusia. Jadi baik sudah menikah atau belum menikah, itu hal yang sebenarnya secara naluri manusia memang kayak gitu. Jadi memang bisa untuk akhirnya tertarik sama orang lain gitu. Oke. Tapi ada highlight pentingnya nggak sih berikutnya kalau memang kita gampang atau bisa tertarik gitu ya? Lanjutannya tuh apa sih? Kan tergantung nih di awal. Tapi ada nggak sih lanjutan? Apakah memang ya udah itu suatu hal yang wajar dan kita boleh open tentang itu atau gimana?
Nah, yang bermasalah ketika kita tahu kalau kayaknya orang ini tuh somehow menarik ya gitu, atau kayaknya nyaman ya dan dilanjutkan. Oke, itu ya poin pentingnya ya. Karena kan sebenarnya ketika kita udah menikah kita punya satu komitmen sendiri kan untuk kita jaga. Dan ya kita sebenarnya mungkin secara entah udah dikomunikasikan atau belum dengan pasangan kita tuh mungkin tahu kalau sebenarnya hal itu kayak kita udah ngerasa ada apa ya, secara rasa tuh kayaknya ada yang salah deh kalau saya kita tuh lanjutin gitu. Nah ketika kita mulai udah tahu, udah naksir, udah kayaknya cantik nih atau kayaknya ganteng nih orang, kita lanjutin, ya otomatis itu akan menjadi arah-arah yang memicu kayak ya hubungan selanjutnya gitu, apalagi kalau berbalik dua arah gitu. Oke, jadi sebenarnya wajar aja kalau kita tuh punya ketertarikan, karena sebagai manusia pada umumnya memang kita pasti ada ketertarikan lah dengan lawan jenis gitu, atau mungkin seseorang kita anggap kita admire lah, karena mungkin kita suka selama proses kita kerja dan segala macam kita kagumi, tapi keputusan berikutnya apakah kita melanjutkan itu atau tidak. Sebenarnya itu jadi poin pentingnya sampai akhirnya perselingkuhan itu tuh terjadi atau tidak gitu lah ya di situ, kata kuncinya di situ. Nah tadi tuh mungkin sedikit agak skip juga, ini menyambung ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Share ini psikolog klinis dewasa betul ya. Nah mungkin sehari-hari boleh share juga nih sekalian perkenalkan ke kawan awal juga gitu ya, aktivitas Shannon sebagai psikolog klinis dewasa dan nanganinnya kayak gimana aja masalah-masalah yang biasa terjadi gitu. Nah boleh itu di-share. Oke. Sebenarnya iya, kalau dari aku tuh mungkin udah sekitar 3-4 tahun ya. 3-4 tahun gitu menjadi psikolog klinis dewasa. Sebenarnya rata-rata kebanyakan memang banyak menangani case-case tentang trauma masa kecil, relasi gitu. Relasi di biasanya kalau aku handle-nya pernikahan yang awal-awal yang masih baru gitu. Masih di bawah 10, di bawah 5 sampai 10 tahun lah gitu. Itu case-case-nya. Terus misalnya relasi sama keluarga, kecemasan itu aku lumayan banyak sih handle di situ. Oke. Tapi apakah ada perbedaan nih antara yang pernikahannya baru di awal sama yang udah makin belakang gitu, sampai akhirnya kamu ekspertise lebih di yang awal? Sebenarnya kalau dari aku lebih entah kenapa lebih banyak menarik klien-klien yang di bawah 10 tahun gitu dibandingkan mungkin yang memang sudah puluhan tahun, kayak udah 20 tahun, 25 tahun. Itu sih ya selain mungkin merasa kayaknya belum sampai situ ya gitu, belum bisa handle sampai situ, apalagi ya sebagai psikolog yang hitungannya mungkin secara jam terbang juga baru di sekitar ya 3-4 tahun tadi gitu. Jadi memang lebih banyak handle yang di bawah. Jadi emang tertariknya sama lain-lain yang seperti itu. Dan kebetulan juga memang lebih banyak pengetahuannya juga mungkin ya, terpapar secara pengalaman juga yang di usia pernikahannya masih awal. Nah ini juga nyambung nih berarti dengan kondisi di ruang praktek sebenarnya ketika sesi gitu. Biasanya di ruang praktek tuh kondisi fenomena yang tadi tuh kita merasa kayaknya aku nemu doanya setelah nikah deh. Itu tuh menjadi suatu hal yang cukup umum nggak sih terjadi dari cerita-cerita klien? Sebenarnya kalau umum tuh nggak yang sampai hampir mayoritas tuh mengeluhkan hal itu gitu ya. Tapi ini adalah hal yang mungkin orang tuh ragu untuk akhirnya membuka itu. Tapi ada mulai ngerasa karena misalnya biasa kan tuh awal mulanya adalah dia ngerasa di pernikahannya kok kayaknya nggak menyenangkan ya, atau misalnya ini tuh sebenarnya bukan pernikahan yang aku inginkan. Kayak kok kayaknya ternyata pernikahan menjalani ini nggak sesuai harapan, atau dijodohkan. Ada beberapa case juga yang karena dijodohkan, kayak maksudnya udah umur secara usia, udah dikejar-kejar sama orang tua, akhirnya dipaksa deh untuk kayak udah kamu sama ini aja gitu, atau udah sama-sama ya tahu mungkin kenal ya keluarganya juga baik, akhirnya dijodohkan. Nah sehingga kan mungkin nggak melalui proses ngebangun ya gitu, nggak membangun relasi ya, maksudnya mengenal benar-benar mengenal pasangannya, mengenal mungkin dari segi karakteristik orang itu kayak gimana, terus juga nggak ada connectionnya gitu ketika memang itu dijodohkan. Ya mungkin ada beberapa orang yang akhirnya dijodohkan dan berhasil karena mereka mencoba untuk mengenal si pasangannya, sesama antar pasangan lah gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin juga merasa
ya ini bukan pernikahan yang saya mau, sehingga ya untuk apa saya berusaha dalam pernikahan ini gitu. Sehingga ketika seiring berjalannya waktu ketemu orang lain yang kayaknya oh kok kayaknya saya nyaman ya sama orang ini, akhirnya ya berlanjut lah gitu ke sana gitu, rasa kayak mulai mempertanyakan oh kok kayaknya ini hubungan yang aku mau ya gitu, hubungan yang kayaknya dia bisa nyaman ya gitu, dan kok kayaknya dia nggak nyaman nggak dapet itu di dalam pernikahan yang sekarang gitu. Berarti ini bisa disebut juga sebagai suatu perselingkuhan ketika itu berlanjut ya hubungannya. Nah, melanjutkan dengan di situ berarti perselingkuhannya ini tuh kalau kita ngomongin secara konsep gitu ya, atau mungkin teori sedikit gitu ya, sejauh mana sih suatu hubungan ini tuh bisa dikatakan sebagai suatu perselingkuhan gitu, terutama dalam pasangan. Mungkin kan setiap konteks bisa berbeda ya, tapi secara teori sendiri tuh sejauh mana sih yang dianggap sebagai perselingkuhan? Oke, biasanya tuh yang dianggap perselingkuhan itu biasanya ada dua, yang umum banget itu dua. Jadi dari seksualitas, dari seksual sama emosional. Nah, tapi lately sekarang karena ada sosial media, akses tuh jadi lebih mudah, ada yang namanya micro cheating gitu. Micro cheating tuh ya perilaku yang abu-abu lah, kayak misalnya nge-DM cewek, terus misalnya kayak like, komen, terus apa ya, kayak mungkin mencoba untuk kayaknya menarik nih di ketemu di explore, akhirnya di chat gitu. Itu perilaku yang sebenarnya kalau misalnya kita sebagai pasangan gitu ya ketahuan dan akhirnya mendebat, kok kamu kayak gini ya gitu. Nah itu akhirnya bisa di counter, enggak kan cuman ini doang gitu, kan cuman like doang. Nah itu perilaku yang micro cheating kita biasa sebutnya gitu. Nah tapi perilaku antara kayak seksual, emosional, micro cheating ini tuh akan dikatakan perselingkuhan ketika itu disembunyikan. Jadi emang udah diem-diem ngelakuinnya. Intensinya memang disembunyikan gitu ya. Ketika intensinya menyembunyikan berarti itu kemungkinan besar adalah ya berselingkuh gitu ya. Dan mungkin ini jadinya karena disembunyikan tadi memang tidak ada rules dalam hubungannya yang secara terbuka tentang si perselingkuhan itu sendiri sampai sebatas apa. Karena tadi micro cheating kan ketika kan cuma like, kan cuma ngechat untuk menambah koneksi misalnya gitu. Tapi dia sama pasangan satunya ya enggak, buat aku itu sudah selingkuh gitu. Nah kayak gini tuh yang biasanya akhirnya menyebabkan masalah dalam perkawinan itu sendiri kah? Iya, maksudnya itu ya, maksudnya kan kita kalau ketika awal menikah, kita kan juga nggak serinci itu untuk menyebutkan ini sejauh apa kalau misalnya dinilai sebagai perselingkuhan gitu. Jadi ketika apalagi teknologi tuh ya berkembang terus kan gitu. Jadi memang ada perilaku yang kadang ketika ketahuan ya jadinya konflik gitu. Iya. Bahkan mungkin baru bisa diomongin gitu ya sama pasangan ketika itu udah kejadian. Iya. Baru akhirnya dibahas tuh yang memang mana ranah ini tuh masih oke buat aku, mana yang enggak gitu ya. Oke, menarik. Nah, terus biasanya nih kalau misalkan kita ngomongin tentang si the one tadi gitu ya, atau mungkin perselingkuhan yang terjadi gitu, apa aja sih faktor yang akhirnya tuh membuat seseorang yang udah menikah merasa tuh bisa sangat terhubung dengan orang lain? Jadi faktornya tuh apa aja? Sebenarnya tuh mungkin banyak faktor ya yang membuat ya seseorang tuh bisa terhubung sama orang lain. Tapi faktor paling dasarnya itu sebenarnya adanya di pernikahannya dia dulu. Gitu. Karena kan sebenarnya ketika kita bisa terhubung sama orang lain bukan pasangan kita, ya berarti ada sesuatu nih yang membuat kok kita ibaratnya tuh kabelnya ada yang putus gitu, sampai akhirnya kabel kita nyangkut di orang lain gitu. Jadi sebenarnya masalahnya kita mesti lihat dari pernikahannya dulu, di perkawinannya dia, relasi dia sama pasangannya, entah sama suaminya atau sama istrinya, itu tuh kayak gimana. Karena ketika di situ tidak ada connection, otomatis dia akan lebih mudah untuk terkoneksi sama orang lain, karena kan sebenarnya manusia tuh pada dasarnya mencari koneksi ya gitu. Entah misalnya anggaplah ya sebenarnya dari teman-teman dapat kok gitu walaupun gak dari pasangan, tapi kan sebenarnya tetap ada tuh kebutuhan secara kalau kita di psikologi tuh ngomongnya secara afeksi ya, perhatian, kasih sayang yang dari orang lain tuh kan kita butuhkan, sehingga ketika nggak ada dapet di pasangan ya akhirnya cantol lah ke orang lain gitu.
Jadi dari pernikahannya dulu nih yang sebenarnya kita perlu cek gitu apa ya masalahnya sampai membuat dia tuh nggak connect nih sama pasangannya. Ya mungkin jadinya skip tuh beberapa orang ketika ngeliatnya udah ada yang the one tadi malah mikirnya ya udah nih nama ketemunya sama yang ini gitu, tapi dia nggak menggali atau menganalisa lebih lanjut aku sama pasangan ada kendala di mana ya sampai akhirnya aku bisa nyantol ke orang lain. Itu yang mungkin jadinya skip malah keterusan nih sama the one kayak gitu ya. Oke. Nah konflik batinnya yang biasanya muncul gitu kalau misalkan aku sudah menikah, aku punya pasangan dan orang tahunya itu pasanganku gitu ya, tapi aku juga merasa ada the one atau orang yang kayaknya ini lebih nyambung deh sama aku secara emosional terutama misalnya gitu ya. Nah konflik batin dari orang yang mengalami itu tuh gimana sih biasanya? Sebenarnya pasti dari segi kalau konflik batin pasti itu dari norma dulu ya. Maksudnya dari norma penilaian orang lain. Gimana ya kalau aku ketahuan selingkuh? Gimana ya kayak tanggapan papa mamaku atau misalnya gimana ya tanggapan orang kantor gitu. Itu kan pasti akan jadi konflik sendiri. Terus belum lagi kayak ada rasa bersalah sama pasangan. Maksudnya ketika sebenarnya di awal biasanya tuh awal pernikahan kan senang, maksudnya ada memori yang menyenangkan sama pasangan. Ketika ternyata dia harus mengecewakan pasangan kan sebenarnya pasti ada rasa bersalahnya juga gitu. Belum lagi kalau misalnya udah punya anak, itu kan akan jadi burden sendiri nih untuk dia. Ketika dia merasa kayaknya doanya tuh yang orang lain bukan istrinya atau suaminya gitu. Jadi dari norma sosial yang udah terbentuk, dia bisa muncul rasa bersalah. Iya. Pernah nggak ketemu di ruangan praktek yang dia merasa ada di luar hubungannya, tapi dia nggak merasa bersalah? Pernah nggak nemuin dia? Untungnya belum pernah, tapi justru korban. Gimana tuh maksudnya? Jadi si sebutnya pasangannya itu bercerita bahwa ternyata anggaplah istrinya ya, si istrinya itu mengakui ke pasangannya, tapi dia merasa masih ingin mempertahankan hubungan itu karena kayak dia ngerasa ada connection dan si pasangannya ini nggak merasa itu salah gitu. Dan sebenarnya kan ada kepercayaan juga dari segi poligamia gitu. Berarti ini tergantung nilai budaya juga. Terus juga tindakan selanjutnya juga mungkin menentukan tuh ya dari pernikahan itu sendiri akan seperti apa. Rasa bersalah itu pun sebenarnya juga tumbuh tuh akibat dari sosial juga kan ya. Maksudnya seseorang punya rasa bersalah maupun tidak rasa bersalah yang malah muncul itu kan juga terbentuknya dari lingkungan sosial budaya dan segala macamnya. Jadi menarik ya, mungkin kasusnya nggak cuma ada satu kayak gitu, tapi itu banyak banget sebenarnya. Iya betul. Dinamikanya cukup kompleks. Nah kita tahu nih bahwa kalau misalkan berada di dalam satu hubungan, terutama pernikahan, itu kan komitmen jangka panjang. Ketika kita akhirnya sudah berada di satu hubungan dengan satu orang ini dan akhirnya memutuskan atau melihat, kayaknya ada orang lain nih yang lebih nyantol atau nyambung gitu ya di luar hubungan utama ini, dia kan mungkin tahu ya, kalau tadi ngomongin rasa bersalah, dia tahu konsekuensinya seperti apa, resiko yang mungkin terjadi bagaimana, pandangan orang ke dia tuh seperti apa, orang tua akan bilang gimana gitu ya. Tapi apa sih yang membuat akhirnya orang-orang itu tuh justru memutuskan untuk menjalani hubungan dengan orang di luar hubungan utamanya? Menarik ya, karena tuh kita mungkin ngerasa kok udah tahu bakal ketahuan, kok udah tahu ini salah masih dilakuin gitu. Nah sebenarnya kita mundur dulu ke penjelasan yang tadi bahwa ada satu disconnection sama hubungan di perkawinannya. Nah ketika ini ada masalah kan kita itu pulang ke rumah ya ketemunya suami, ketemu istri. Ketika di sini ada masalah pasti stres, pasti tertekan, pasti males pulang ke rumah, sehingga cari kesenangan. Ada orang-orang yang cari kesenangannya ya udah dia tinggal jarang pulang, dia tinggal sibuk aja kerja, tinggal ya gaul aja sama teman-temannya, pulang malam istri tidur atau suami tidur ya dia tinggal ya udah gitu pulang tinggal tidur. Ada yang akhirnya misalnya carinya yaitu perselingkuhan tapi yang seksual, yang jajan gitu. Nah tapi ada juga yang akhirnya pas nih ketemu orang yang kayak cocok, klop, akhirnya dia nyantolnya ke situ gitu. Jadi sebenarnya tadi apa ya? Kenapa sampai akhirnya topiknya cukup serius ya? Gitu ya. Kenapa sampai akhirnya dia tetap menjalani si hubungan ini gitu ya?
kalaupun tahu resikonya. Jadi yang ada rasa sebenarnya konsepnya gini, kayak kalau kita ngerokok itu kan kita tahu kalau dia mengganggu kesehatan. Betul. Dia tahu kalau itu akan merugikan. Nah tapi kan tuh dikejar. Betul. Ada sense-nya, ada rasa kesenangan, kelegaan sendiri yang sebenarnya dirasain. Okay. Dan rokok itu kan kenapa dia bisa adiktif? Karena kan sebenarnya merangsang ada sel-sel di otak yang akhirnya membuat dia si dopamin ini tuh keluar gitu. Nah begitu juga dengan selingkuh. Ketika ini udah rumah tangganya lagi bermasalah, dia lagi nggak punya relasi yang baik sama istri atau suaminya, jadi dia cari kesenangan yang akhirnya sebenarnya dia tahu kalau ini salah, tapi dia dapat efek yang menyenangkan kok gitu. Ada lagi nih rasa-rasa honeymoon phase yang dulu mungkin dia nggak dapetin nih gitu, karena kan kalau hubungan di awal perselingkuhan, ya sebenarnya pada dasarnya hubungan perselingkuhan pasti dia akan berada di fase yang senang-senangnya gitu, karena kan ya itulah tujuannya, dia mencari orang yang emang menyenangkan dia gitu. Ketika ini membuat makin susah, ya untuk apa dia menjalani yang ini gitu. Jadi sebenarnya poinnya tuh adalah di rasa kesenangan yang akhirnya dia dapet. Iya, karena dia nggak itu dari pasangan utamanya gitu ya. Dan mungkin itu jadi kayak orang-orang kan kalau PDKT di awal itu kan sweet banget. Iya. Akan berikan semuanya ya mungkin dari pasangan gitu ya. Dan ini mungkin kaitannya juga dengan kalau ngomongin hormon dopamin gitu ya, berarti kan ya. Ada adrenalin rush juga mungkin ya jadinya ya. Dia ngerasa mungkin beberapa orang kayaknya bisa kepicu rasa senang, kayak sensasi deg-degannya. Iya. Ada beberapa yang kayak gitu. Iya. Jadi kayak dia merasa kayak dapetin sesuatu yang deg-degan buat dia, atau mungkin kayak apa ya, membahayakan yang kayak buat dia tuh ini kayaknya menarik gitu ya. Iya, kayak adrenalin yang akhirnya membuat dia tuh seeking lagi gitu. Dan ya apalagi ada rasa butterfly in my tummy-nya itu loh gitu. Jadi itu yang akhirnya dicari gitu. Oke. Jadi memang ini berkaitan juga dengan sifat kan jadinya? Memang ada kepribadian tertentu yang punya kecenderungan ya akhirnya dia selingkuh dan mempertahankan itu dan bahkan tidak ada rasa guilty gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya tuh nggak ada faktor utama gitu yang membuat seseorang tuh berselingkuh. Iya, semua orang punya potensi yang sebenarnya serupa, terutama ketika perkawinannya itu bermasalah gitu. Ya walaupun memang ya ada yang perkawinannya tidak bermasalah tapi dia emang udah serial cheater. Jadi maksudnya secara story pun kayak gitu. Itu kan ada ya yang memang kayak gitu. Tapi ketika memang perselingkuhannya maksudnya yang kayak sampai dia merasa memang dia the one, dia pengen mempertahankan perselingkuhannya juga sama si satu orang ini, ya itu sebenarnya memang alasan utamanya karena si pernikahannya ini yang memang mungkin dia nggak ada koneksi nih sama suami atau istrinya. Dan sebenarnya itu tetap bisa dicari nih, apa yang akhirnya gap tadi atau yang lompatis itu tuh sampai ada satu yang lain itu sebenarnya tetap bisa dicari. As long as orangnya juga mau untuk mencari di situ. Iya, kayak ada kebutuhan apa sih yang sebenarnya dia tuh nggak terpenuhi di dalam relasi perkawinannya gitu. Nah misalnya nih, kalau misal seseorang itu udah mulai sadar kalau dia punya perasaan ke orang lain di luar hubungan pernikahannya, langkah pertama yang sehat secara psikologis untuk bisa dilakukan tuh kayak gimana? Sebenarnya biasanya kadang tuh sadarnya pas udah bener-bener kayaknya tuh udah ngerasa suka banget. Jadi pasti akan challenging untuk akhirnya merefleksikan bahwa pernikahannya itu bermasalah atau ada yang tidak dia dapatkan gitu. Jadi sebenarnya kalau secara by teori ya pasti yang pertama ya perbaiki dulu perkawinannya gitu. Dan jangan impulsif sebenarnya, karena kadang kan ya dia the one nih, udahlah cerai aja terus dia langsung nikah sama yang ini gitu. Tapi sebenarnya dari banyak penelitian pernikahan sama selingkuhan gimana tuh? Berarti ketika dia memutuskan untuk menceraiin yang sekarang dan dia menikahi yang selingkuhannya, sebenarnya itu tuh banyak kayak lumayan tinggi lah, persentase 70-80% tuh tidak berhasil sebenarnya gitu. Karena kan pernikahan ini tuh dimulai dari
pengkhianatan gitu. Jadi ya dan di awal-awal tuh banyak senang-senangnya doang. Dia nggak tahu nih kalau ternyata membangun rumah tangga itu si selingkuhannya atau si pasangannya juga ternyata bakal melalui hal-hal yang tidak menyenangkan yang sebenarnya sama aja kayak di hubungan yang sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya tuh ketika orang selingkuh sempat baca di salah satu artikel yang dia tuh menyebutkan kalau cuma 20% selingkuhannya ini tuh cuma 20%-nya aja yang tidak dia dapatkan di dalam pernikahannya gitu. Yang ketika dia udah masuk ke dalam hubungan itu ya otomatis mungkin dia akan menemukan ada rasa penyesalan juga, ya kok gue selingkuh, kok gue ceraiin ya gitu. Jadi ada hal yang sebenarnya akhirnya berujung dia menyesal juga gitu. Dan otomatis kan sebenarnya dari pasangan, berarti artinya selingkuhannya kan juga pasti akan ada rasa curiga ya, maksudnya ada rasa kayak curiga yang berkepanjangan juga bahwa lah dulu tuh dia berani loh untuk ceraiin pasangannya, gimana ya kalau sekarang gitu ya, sangat mungkin dia akan ditinggalin dengan hal yang serupa juga gitu. Jadi harus sangat hati-hati ketika memang mungkin kalau di sini kawan awal ada yang merasa mulai mempertanyakan kalau orang ini tuh adalah the one, harus hati-hati, harus mencoba untuk menelaah juga sebenarnya permasalahan di pernikahan saat ini tuh apa sih gitu. Harus akhirnya melihat jangan-jangan ada pola relasi yang terjadi di dalam pernikahan yang dia nggak solve dan mungkin aja terjadi ketika untuk melanjutkan hubungan selanjutnya gitu. Karena biasanya itu juga pola ya. Iya. Kalau dia nggak cukup punya kemampuan untuk memahami ada masalah apa di hubungan sebelumnya, lalu dia udah beranjak dengan hubungan baru di luar pernikahannya gitu ya mungkin polanya juga akan terjadi lagi, masalahnya sama akan terjadi lagi. Dan 20% yang hanya terpenuhi tadi itu kan sebenarnya karena tidak dipenuhi oleh pasangan sama, makanya jadinya dia ngerasa dapetnya tuh ya memang dari orang ini, padahal kita nggak tahu kalau kita menjalani 100% sama dia akan seperti apa. Betul. Oke. Dan kadang orang nggak aware sih karena udah ngerasa nggak nyaman duluan. Karena kan kadang kita pada dasarnya manusia itu kan cenderung berfokus sama hal-hal yang negatif aja gitu kan. Jadi ketika aduh kok dia nggak bisa ya menuhin yang ini, kok dia kayaknya nggak kayak gini sih gitu, apalagi udah kayak sekian tahun pernikahan gitu, jadi banyaknya kayak dia udah disuruh kayak gini nggak pernah ikutin, udah diomongin berkali-kali. Nah akhirnya fokus sama itu, jadi langsung melihat kayak pernikahannya nggak works deh gitu. Padahal mungkin kita juga pernah lihat dari kita apa yang nggak ikut terfulfill juga ya di dalam hubungannya, karena bisa jadi bukan pasangannya yang bermasalah, betul, tapi kitanya juga. Iya, ya pasti dua arah lah, namanya kayak kita membangun rumah tangga kan, ya itu butuh dua orang ya untuk akhirnya itu berhasil gitu. Jadi ya bukan salah satu pihaknya itu yang akhirnya kita salah-salahin, tapi kitanya juga perlu merefleksikan gitu kayak kata kamu tadi gitu. Dan nambahin kalau memang tadi hubungannya dengan orang tuh lebih gampang dapetkan negatifnya gitu ya, kita tuh lebih gampang lihat yang negatif sampai yang hal positif udah dilakuin sama pasangan, hilang usaha aja tuh udah hilang, dilihatnya ya dewannya ini yang ngasih semuanya, sampai usaha atau effort yang dilakukan sama pasangan tuh jadi nggak kedetek gitu, atau kita ngerasanya nggak ada sama sekali karena kita udah lihat ini satu hal yang jelek gitu ya. Dan tadi kita ngomongin tentang kebutuhan emosional gitu kan, supaya bisa tetap terpenuhi di dalam hubungan utamanya juga gitu, jangan sampai pas udah di luar hubungan lo baru dapet dan ngerasa terfulfill gitu ya. Apa sih yang bisa dilakuin sama pasangan suami istri supaya mereka tuh tetap bisa hidup dan bertumbuh, jadi kebutuhan emosional itu juga tetap bisa terpenuhi gitu ya relasi menurutmu? Nah kebutuhan emosional ini tuh sebenarnya agak tricky ya. Maksudnya gini, emosional itu kan abstrak. Kayak kalau misalnya kebutuhan finansial itu jelas, secara nominal ya kita sebut aja butuhnya berapa atau kayak gimana kita carinya gitu. Kebutuhan seksual juga itu kan jelas gitu. Tapi kebutuhan emosional ini tuh bahkan kadang dari kita sendiri kita nggak tahu kita tuh butuhnya secara emosional tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya dari kita sebagai individu pun juga perlu untuk sering-sering merefleksikan kita tuh secara emosional tuh kita butuh diapain sih sama orang, bagaimana sih orang membantu kita, kayak memberikan dukungan tuh kita tuh butuhnya diapain gitu, yang mana itu yang harus sering-sering diupdate dengan pasangan. Nah jadi perlu untuk akhirnya ya sebelum akhirnya kita banyak berkomunikasi dengan pasangan tentang
Ya biasanya kan salah satu solusi di dalam pernikahan adalah seling-seling berkomunikasi, seling-seling membahas masalah supaya ya dijembatani, dicari titik tengahnya gitu. Tapi kan jadi kalau ada satu teori di Gottman, jadi dia itu menjelaskan kayak rumah tangga itu kayak rumah, jadi benar-benar ada dindingnya, ada lantainya, yang mana kan sebenarnya si fondasi ini itu yang perlu dibangun. Nah fondasi ini tuh bukan komunikasi, bukan manajemen konflik, enggak, itu tuh di atas justru. Jadi lantai-lantai ini justru adalah kayak kita mesti kenal pasangan kita, perlu sadar bahwa pernikahan itu kan puluhan tahun ya. Kita perlu tahu bahwa pasangan kita tuh juga bisa berubah loh. 1 tahun dari sekarang aja pasangan kita tuh mungkin berubah, dan kita perlu secara rutin untuk akhirnya tuh update pasangan kita ini tuh lagi kayak gimana sih, pasangan kita itu lagi menghadapi apa sih gitu. Karena kan ketika kita terbiasa di dalam satu rumah, akhirnya ya udah semua sibuk masing-masing gitu. Apalagi kalau udah ada anak. Jadi misalnya ibunya ngurusin anak, harus malam udah tidurin anak, pulang udah capek gitu. Kalau suaminya juga seharian udah kerja, lembur, pulang udah capek, akhirnya tuh nggak berkomunikasi satu sama lain, nggak saling mengenal lagi ya kayak dulu. Kayak dulu kan kita PDKT, kita berusaha sedemikian rupa kita ngobrol, cari tahu, benar-benar menyempatkan gitu. Nah itu yang sebenarnya perlu untuk tetap di-maintain. PDKT, fase PDKT-nya lagi itu loh, menyadari bahwa kadang tuh kita nggak selamanya kenal loh pasangan kita gitu. Jadi ya kadang kan udah template aja di otak kita, ya kita tahu pasangan kita tuh kayak gimana. Jadinya ya semua apa yang dia lakuin tuh ya karena kita udah tahu dia bakal kayak gitu, jadinya kita udah punya asumsi sendiri gitu. Bahkan kadang kita punya template, harusnya dia ngerti aku kayak gimana, mau disupport seperti apa. Padahal ada juga pasangan yang mungkin memang perlu untuk diberitahu, atau ya udah terbuka aja, nggak usah pakai kode dan segala macam untuk bisa memenuhi kebutuhan tadi gitu ya, baik emosional, fisik atau apapun itu gitu ya. Oke, nah sebelum kita menutup episode yang kali ini nih, Shannon, dari kamu ada nggak pesan-pesan yang mungkin mau kamu sampaikan ke kawan awal yang mungkin saat ini mereka kayak punya signal gitu ya, ini kayaknya gue udah mulai nih ke arah-arah yang ada orang di luar hubungan yang buat gue mulai tertarik. Ada nggak sih pesan-pesan yang mau kamu sampaikan gitu ya, seperti apa sih yang bisa dia lakukan untuk di sekarang ini? Paling gampang tuh coba cari apa sih yang membuat kamu itu ngerasa dia tuh the one. Jadi coba dulu apa sih yang sebenarnya membuat kamu tuh nyaman. Berarti kan sebenarnya ada hal yang itu memang tidak dilakuin sama pasanganmu, sehingga kamu ngerasa kayaknya kamu perlu ngejar yang ini gitu. Tapi coba deh secara di list aja kamu tuh nyamannya apa sama orang ini yang sebenarnya ternyata itu nggak ada di pasangan. Nah baru dari situ akhirnya belajar buat membangun itu ke pasangan. Jadi berkomunikasi, ngomongin kayak misalnya kayak ke pasangan, kamu kayaknya, aku merasa kalau sebenarnya kan kita perlu untuk akhirnya berkomunikasi dengan merefleksikan ke diri ya, bukan kamu sih gitu. Tapi coba untuk kayak aku kayaknya perlu deh di kayak gini-giniin gitu. Aku lagi merasa ini nih, kamu boleh nggak tolong kayak gini gitu. Jadi untuk mempermudah kawan awal juga gitu ya, jadi coba untuk akhirnya list gitu, benar-benar cari tahu apa ya yang membuat orang ini tuh bisa membuat kita tuh ngerasa nyaman gitu. Dari situ baru kita terapin ke si pasangan gitu. Iya. Dan satu poin dari Shannon tuh sebenarnya mau mengingatkan kita untuk bisa berjeda ya sebenarnya, jeda analisa diri. Karena kalau misalkan tadi dari Shannon mengatakan bahwa kita fokus sama yang negatif dan kita kira ya udah nih kebut aja tancap gas sama yang dewan tadi gitu, kita mengabaikan yang bagian positif yang mungkin sudah kita coba omongin gitu ya, atau mungkin udah dilakuin sama pasangan tapi kita abaikan. Itu karena kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh template-nya adalah melihat yang negatif. Jadi pause dulu, sadari dulu bahwa manusia kecenderungannya seperti itu. Dalam mengambil satu keputusan kita nggak perlu terburu-buru, analisa dulu apa yang mungkin bisa kita perbaiki. Iya betul ya. Dan perlu lebih spesifik juga ya. Kadang tuh kayak kita bilang, aduh orang ini tuh baik banget, tapi baik bangetnya kayak gimana tuh
gimana gitu, kayak ya semua orang baik, atau kayak Hmm. pasangan dia tuh nggak baik, misalnya dia ngerasa pasangan dia nggak baiknya tuh gimana gitu. Jadi perlu untuk akhirnya lebih spesifik, benar-benar menyebutkan apa sih perilaku seperti apa, walaupun sekecil cuman aduh waktu aku sedih dia ngepuk-puk aku gitu, itu kan perilaku kecil yang oke, berarti kan kamu butuh untuk dipuk-puk, dipegang pundaknya gitu loh. Jadi benar-benar nggak apa-apa untuk akhirnya benar-benar spesifik gitu bentuknya. Atau bahkan ketika akhirnya lagi teleponan tapi dia tinggal tidur gitu ya, misalnya si pasangan dia lagi LDM gitu misalnya, dia ninggalin aku tidur nih pas aku lagi telepon dan segala macam, aku ngerasa nggak nyaman di situ. Biasanya perkaranya bukan karena tidurnya, ditinggal tidur ya, tapi ada kebutuhan di balik itu, merasa tidak dihormati, merasa tidak didengarkan gitu ya. Jadi kita juga perlu paham di bagian yang aku sendiri tuh punya isunya apa sih di belakang itu, supaya di hubungannya pun jadi nggak kebawa gitu kali ya. Oke, ada lagi yang ditambahin? Enggak sih, Cukup ya. Baik, kalau gitu ini diskusinya seru banget untuk kan topik kali ini. Semoga teman-teman juga atau orang-orang di sini banyak yang relate dalam arti proses refleksinya gitu ya, untuk bisa dikembangkan atau dilihat kembali, direfleksikan, karena kadang ini bukan cuma karena soal situasinya, bukan karena cuma tentang si lawan kita atau pasangan kita yang mungkin kurang memberikan kebutuhan kita, tapi kita juga perlu reflect dalam diri, apa sih sebenarnya kita juga nggak fulfill di dalamnya, atau kita jangan-jangan nggak tahu isu dalam diri kita tuh sejauh apa. Jadi semoga percakapan hari ini bisa membantu kawan awal gitu ya, melihat relasi tuh dengan pasangan maupun dengan diri sendiri tuh lebih jernih, lebih bisa terbuka gitu ya, kesadaran tentang diri sendiri. Dan untuk kawan awal yang mau atau mungkin tertarik gitu ya untuk bisa melakukan konseling gitu ya, mau bahas tentang diri sendiri ataupun dengan pasangan, boleh banget untuk di screenshot di bawah ini, akan ada kode voucher yang teman-teman bisa screenshot dan nanti hubungi tim Awal Dari untuk bisa mendaftarkan sesi konseling pertamanya dengan psikolog Awal Dari. Seperti itu untuk podcast hari ini. Thank you buat waktunya Shannon. Thank you juga sudah mendengarkan. Sama-sama, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sini ataupun kawan awal di luar sana. Kalau gitu teman-teman, aku izin pamit. Aku Prita dari Awal Dari. Sampai bertemu di episode berikutnya.